Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Pada kesempatan siang ini ketemu lagi dengan saya ya untuk perkuliahan online ya, dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi kemarin sudah untuk pertemuan kemarin sudah saya terangkan beberapa dari pengantar teknologi informasi tersebut ya. Jangan lupa nanti yang absensi ya seperti biasa untuk karena kita sekarang ini menggunakan Jitsi ya untuk perkuliahan online ini. Kalian bisa untuk gabung bisa join ke sini ya. Mungkin belum ada beberapa yang belum bisa belum apa namanya download ya untuk Mijiji ini. Nanti bisa kalian download di handphone maupun di laptop masing-masing ya untuk bisa seperti biasa ya. Langsung saja mungkin ya, karena waktu kita akan langsung saja untuk perkuliahan ini, yaitu kita membahas dalam pengantar teknologi informasi itu ada unsur yaitu hardware ya, hardware satu ini untuk kita membahas kalau hardware satu dulu atau perangkat keras ya yang dibutuhkan dalam teknologi informasi ini. Apa saja yang kita butuhkan nanti kita akan bahas satu persatu ya untuk pengantar teknologi informasi ini. Nah, bagian hardware bisa dilihat ya, untuk bagian hardware-nya ada input device, kemudian ada proses, ada output, ada storage atau storage device atau penyimpanan. Jadi untuk hardware sendiri ini adalah ada inputnya ya. Untuk inputnya, kemudian ada untuk pemrosesannya, akan keluar outputnya, dan ada untuk penyimpanan untuk hardware tersebut ya. Untuk bagian hardware bisa dipahami mungkin ya. Nah, cara kerja hardware tadi sesuai bagian tadi itu pada saat kita pertama kita input ya, input device ini input untuk misalkan input data ataupun apa ya, kemudian kita akan proses dalam cara kerja hardware ini ya, dan diproses baru kita akan mengeluarkan sebuah hasil ataupun output dari proses di hardware tersebut ya. Kemudian dia akan ke penyimpanan ya, akan ke penyimpanan untuk hardware-nya ya. Nah, ini untuk input device sendiri, perangkat masukan device, perangkat yang memungkinkan pemasukan data dalam sistem komputer. Data dapat berupa huruf, angka, gambar, suara, video maupun gerakan ya, itu gerakan ya. Jadi untuk input di perangkat masukan ini adalah memungkinkan pemasukan data dalam bentuk dalam sistem komputer ya, untuk input di hardware ini ya. Ada beberapa data yang bisa masuk ya, dari huruf sampai hingga gerakan video ya. Tidak hanya angka, gambar dan lain-lain saja, tapi ya ada juga input video ya. Nah, kategori input device atau untuk masukan ini ada misalkan menginput ke komputer ya, untuk dalam pengetikan ini, dalam pengetikan di sebuah komputer ini kita mengetikkan di keyboardnya ya. Nah, untuk ATM juga masuk ke kategori input device ya.
Nah, kemudian kalau yang gambar, mouse, joystick, scanner, kamera digital. Nah, ini untuk masuk ke kategori input device yang jenis gambar ya. Ada scannernya, kamera digital juga itu kan bisa dimasukkan atau diinputkan ke dalam hardware atau komputer mungkin ya. Di hardware kita. Nah, untuk yang kategori input device yang suara itu kita contohkan mikrofon ya. Jadi kita bisa memasukkan suara ke dalam hardware ataupun ke dalam laptop misalkan ya, untuk PC kita juga kita bisa memasukkan ke suara ya. Jadi untuk kategori input device yang suara itu sebagai contohnya adalah mikrofon ya. Kemudian ya yang berikutnya itu ada video kamera. Jadi untuk kategori input device-nya ini ada yang berbentuk video ya. Jadi saat kita memasukkan ke dalam hardware atau komputer kita yang berbentuk video, berarti dia masuk kategori input device ya. Dan masih banyak lain-lain seperti smart card, ATM dan lain-lain masih banyak ya sebenarnya untuk contoh ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah keyboard ya. Keyboard merupakan perangkat pemasukan data yang dapat diproses komputer. Nah, tombol keyboard umumnya terdiri dari yang pertama ada tombol pengetikan, sudah pasti ya, ini ada tombol QWERTY-nya yang biasa kita gunakan sehari-hari ya untuk tombol pengetikan. Kemudian di atasnya ada tombol angka. Biasanya di atasnya QWERTY tersebut ada tombol-tombol angka untuk kita menginputkan dalam pemrosesan nanti di hardware-nya ya, di komputernya ya. Kemudian ada tombol fungsi dia ya, ini bagian atasnya banyak ya untuk beberapa tombol fungsi. Nah, kemudian ada juga tombol kontrol seperti CTRL, ALT, Del dan Tab, Enter dan lain-lain itu masuk ke tombol kontrol ya. Untuk yang tombol fungsi tadi adalah F1, F2 sampai F12 itu biasanya tombol fungsi ya untuk di dalam sebuah komputer maupun laptop ya. Nah, ini untuk juga saya contohkan ya, seperti escape key ini adalah fungsi key. Nah, untuk caps lock key di sini. Ini untuk tombol angkanya di sini, untuk tombol hurufnya di sini, untuk tombol functionnya ini ya, fungsi ya. Ada tombol kontrol tadi. Di sini ada CTRL, Alt, Enter dan lain-lain. Ini ada untuk tombol kontrol. Untuk tombol fungsi sendiri di sini ada berbagai banyak juga ya, dari satu dan lain-lainnya ini masuk ke tombol kontrol. Kalau di sini misalkan keyboard kita seperti ada yang seperti ini di PC ya, banyak yang seperti ini. Di sini ada juga untuk numerik keypad ya. Jadi di samping di sini sudah ada, tapi dia ada juga di bagian kanan ini. Biasanya ini adalah keyboard seperti di PC ya. Beda dengan laptop seperti biasanya. Kalau laptop hanya seperti ini, hanya untuk penomorannya biasanya hanya di bagian atas ini. Untuk ini ada arrow key, cursor key, ini adalah menggeser ya, misalkan kita menggeser, kita membuka sebuah program, kita menggeser ke atas, bawah, kanan, kiri, yang menggunakan arrow key ya. Dan ini untuk tombol enter biasa untuk saat kita enter ya. Sini ada spacebar-nya untuk spasi ya. Untuk shift key-nya di sini ada shift key, kontrol dan lain-lain. Kemudian untuk tab key-nya di sini, ini untuk tab. Ini ada caps lock ya untuk merubah huruf kecil besar ya. Dan ada basic space key di sini untuk menggeser saat kita dalam pengetikan. Kemudian untuk backspace juga untuk
apa namanya, bukan menggeser, maaf ya, ini untuk menghapus ya, saat kita mengetik mungkin ada kesalahan, bisa kita mengetik space key di sini untuk menghapus ya, untuk karakter yang kita tuliskan di dalam pengetikkan tadi. Nah, untuk keyboard ergonomis atau keyboard yang disesuaikan dengan kenyamanan penggunaan tangan. Jadi untuk ada sekarang tuh banyak ya berbagai apa namanya uh, keyboard ya. Jadi untuk keyboard itu untuk sekarang banyak inovasi. Banyak yang membuat dengan berbagai macam bentuk ya. Mungkin dalam guna untuk pemasarannya juga mereka membuat berbagai bentuk ya. Ada yang lebih menarik pada intinya untuk saat-saat ini kita lebih menarik ya untuk kenyamanan pengguna. Kemudian ada apa namanya keyboard rata. Jadi bentuknya keyboard yang mudah dibawa kemana saja, ada dua ini ya, ada dua belahan seperti ini. Jadi keyboardnya mungkin saat kita membawa apa namanya membawa dalam mungkin bepergian ataupun kita sering meeting di luar atau apa, nanti biar mudah untuk penyimpanannya, untuk dibawa di tas mungkin bisa apa namanya ditekuk seperti ini ya, untuk di dua jadi duanya nanti dimasukkan ke tas nanti ya. Ini lebih simpel ya untuk dibawa kemana-mana, beda dengan untuk seperti ini mungkin hanya dia mengandalkan untuk ekonomisnya, untuk segi ekonomis. Tapi ini juga bagus ini untuk penggunaan di tangannya itu kita enak ya. Karena kadang sudah apa dirancang sedemikian rupa untuk yang tangan kanan dan kirinya itu biar lebih ya, apa ya, lebih mudah, lebih efisien untuk penggunaannya ya. Nah, kemudian yang kedua ada mouse ya. Tadi kita bahas untuk keyboardnya, kita sekarang ke mouse. Nah, perangkat penunjuk yang umum digunakan dalam aplikasi gambar. Nah, istilah yang digunakan dalam penggunaan mouse adalah pointing, clicking, right clicking, double clicking, dan dragging. Jadi untuk mempermudah kita dalam misalkan ini lebih banyak ke yang ini ya, misalkan dalam aplikasi gambar atau kita dalam penggunaan atau misalkan manipulasi gambar seperti di Photoshop maupun Corel dan lain-lainnya. Jadi kita lebih mudah untuk pointingnya, untuk double kliknya, untuk draggingnya kita lebih mudah menggunakan mouse-nya ya, dibanding dengan kita saat kita menggunakan laptop kan dengan touchscreen-nya ya. Akan lebih memudahkan untuk mouse sendiri. Bahkan untuk menggeser mungkin bisa langsung kita gerakkan untuk mouse ya di area kerja kita di dalam komputer. Nah, dari segi penggeraknya jenisnya adalah ada mouse optomekanik atau memakai bola. Jadi sering kalian lihat juga ya untuk beberapa produk mouse itu ada yang di bagian sininya ada semacam bola. Jadi untuk pergerakan ya, nanti untuk saat kita menggunakan mouse itu dia akan bolanya akan berputar di dalam sini, dia akan lebih apa namanya mudah ke ininya ya, apa namanya untuk menggerakkannya ya. Kemudian yang kedua ada mouse optik, dia memakai laser ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi sering kita jumpai juga ya di tempat umum maupun di kampus lab komputer itu juga ada yang sebagian dari mouse yang seperti ini. Ini hanya apa jenisnya pada intinya kan untuk mouse sendiri adalah sebagai penunjang ya, mempermudah ya dalam kita menggunakan komputer ya, laptop ya.
Nah, peralatan penunjuk setelah tadi kita bahas keyboard dan mouse, kita akan ke peralatan penunjuk. Peralatan yang pemakaiannya sebagai peralatan penunjuk seperti trackball, pointing stick, touchpad, touchscreen, joystick, light pen ya. Jadi ini untuk biasanya dalam hal untuk hardware ini yang ini ya, saat kita misalkan pembuatan desain di dalam Photoshop katakan ya sebagai contoh ya, kita kadang bisa menggunakan light pen. Joystick juga sering digunakan untuk para gamer ya, yang saat kita main game untuk lebih mudahnya kita menggunakan joystick ya. Nah, untuk touchscreen sendiri ada untuk karena perkembangan zaman sekarang ya, ada beberapa ya, banyak ya untuk PC yang bisa memakai touchscreen ya, ataupun laptop ya, banyak ya. Untuk touchpad sendiri ini ada di seperti yang kita gunakan di laptop ya, kita bisa menggerakkan dan mengoperasikannya dengan touchpad ya. Dan ada pointing stick juga, trackball seperti yang saya katakan. Jadi untuk peralatan-peralatan penunjuk ini adalah penunjang dari apa namanya untuk teknologi informasi ya, sebagai alat sebagai hardware-nya ya, atau perangkat kerasnya untuk penunjang dalam hal pengantar teknologi informasi ini ya, untuk teknologi informasi. Nah, ini ada contohnya, ada apa namanya yang joystick untuk gamer biasa seperti ini ya, untuk trackball-nya. Kemudian untuk penggambaran yang saya tadi katakan untuk apa namanya light pen tadi ya, light pen tadi untuk pointing stick. Kemudian ini ada touchpad-nya seperti yang kita gunakan saat kita menggunakan laptop ya. Jadi ini semua ini adalah untuk komponen peralatan penunjuk di ini ya, di komputer atau hardware-nya. Nah, kemudian yang berikutnya ada kan perangkat yang digunakan untuk mengambil masukan data gambar, foto, bahkan tulisan tangan. Nah, hasilnya diubah menjadi data digital dan dapat disimpan dalam media penyimpanan. Ini untuk sama ya, untuk hardware penunjang juga ini untuk teknologi informasi. Bisa kita contohkan saat kita mempunyai gambar dan ingin menduplikat gambar tersebut dengan cara men-scan ya, baik itu data gambar, foto maupun tulisan tangan yang di dalam kertas, kita bisa scan ya. Nanti akan dapat disimpan dalam media penyimpanan, misalkan dalam bentuk PDF maupun JPG dan lain-lain. Itu kan sesuai ini ya, sesuai keinginan yang kita mau outputkan dari scanner tersebut ya. Ini apa ya, lebih ke hampir mirip ke fotokopi ya, cuma ini lebih jelas dan lebih kualitasnya lebih bagus untuk hasil dari scan. Nah, peralatan sejenis scan ini ada barcode reader ya, digunakan untuk membaca kode produk barang swalanya, seperti yang tidak jauh-jauh dari kita adalah seperti di ini ya, misalkan ada tempat perbelanjaan di toko maupun di ini swalayan tadi ya, kita sering menjumpai barcode reader yang seperti ini ya, untuk men-scan harga ya biasanya. Nah, ini juga masuk jenis scan ya, karena dia membaca men-scan ya, men-scan apa yang dia baca ya, untuk mungkin untuk harga dan lain-lain kan sudah ada untuk settingannya ya. Kemudian ada OCR, Optical Character Reader, ini digunakan untuk membaca per karakter. Dia bisa membaca per karakter ya, karakter misalkan kita membaca tulisan itu per karakter, dia untuk men-scan per karakter ya. Ini peralatan yang sejenis sama dengan scan tersebut ya, yang pada intinya untuk mengambil masukan data gambar.
dia mengcopy ya, ataupun menduplikasi ya, apa namanya, suatu data, misalkan gambar itu ya. Nah, yang kemudian ada yang berikutnya adalah ada kamera digital. Nah, perangkat yang dipakai untuk mengubah citra optis dalam replika film atau elektronis. Jadi untuk perangkat yang berikutnya yang tadi saya katakan, apa namanya, di dalam hardware tadi ya, dalam penunjang teknologi informasi ya, ada beberapa jenis, dan ini yang berikutnya adalah untuk yang kamera digital ya, tidak hanya scanner maupun tadi ada mikrofon dan lain-lain. Tapi untuk kamera digital di sini adalah dipakai untuk mengubah citra optis dalam replika film atau elektronik. Jadi kita bisa mengambil gambar ataupun objek yang kita mau nanti akan menghasilkan sebuah gambar ya untuk kamera digital di sini. Tidak seperti pada zaman dulu yang kita kameranya belum digital itu masih menggunakan kita ya. Ini lebih canggih dari untuk kamera-kamera yang zaman dulu. Nah, istilah kamera digital itu ada pixel. Jadi untuk titik-titik tampilan monitor yang membentuk citra gambar. Jadi untuk sebenarnya untuk sebuah gambar dari hasil dari jepretan kamera digital tersebut adalah pada awalnya adalah sebuah pixel atau titik-titik tampilan di monitor ini. Ada beberapa juta titik-titik pixel, berapa pixel yang titik-titik ini, sehingga nanti akan membentuk sebuah gambar yang kita tadi jepret tadi ya untuk kamera digital ya. Nah, jumlah pixel untuk resolusinya, jumlah pixel yang dikandung dalam sebuah gambar. Jadi untuk resolusi gambarnya di sini kan untuk pemotretan di kamera digital itu kan ada resolusinya. Jadi resolusi tersebut adalah jumlah pixel yang dikandung dalam sebuah gambar. Jumlah titik-titik di tampilan gambar itu nanti untuk resolusinya ya, jadikan resolusi. Nah, untuk zoom, pengubahan ukuran pixel tampilan gambar. Jadi untuk zoom sendiri dia ada bisa saat kita mengambil gambar bisa kita dekatkan ataupun bisa dibuat lebih jauh, itu zoom in zoom out ya, untuk istilah di dalam kamera digital tersebut yang sering kita jumpai seperti ini ya. Ini ada mikrofon ya, maaf ini agak ketutup. Untuk yang berikutnya ada mikrofon. Nah, perangkat yang dapat menerima input suara, jadi membutuhkan sound card agar dapat mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi untuk mikrofon sendiri ini ada speaker ya, jadi bisa menerima suara sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi untuk saat kita mendengarkan musik misalkan dari laptop maupun dari misalkan smartphone ya, jadi dia menggunakan ini mikrofonnya, karena yang dapat menerima input suara. Jadi dia menerima input suara dari hardware lain, misalkan dari tadi komputer maupun smartphone ya. Dia akan membutuhkan soundcard agar dapat mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi untuk sinyal analog kemudian berubah menjadi sinyal digital, bisa kita dengarkan di dalam mikrofon tersebut. Ini ada contoh-contoh beberapa contoh ya untuk mikrofon yang mungkin kalian sering jumpai juga ya untuk mikrofon seperti ini. Nah, sekarang untuk apa namanya ini kamera ataupun untuk video ya, untuk sebenarnya untuk merekam citra bergerak, bisa ada yang kecil tanpa terus sampai ada yang besar dipegang dua tangan. Jadi ini untuk kamera video ya, jadi dia untuk istilahnya syuting ya, untuk mengambil gambar gerak
nantinya bisa dijadikan sebuah video untuk pengambilan sebuah video yang merekam citra yang bergerak, bukan beda dengan tadi yang kamera digital ya. Untuk kamera digital sendiri adalah hanya mengambil gambar yang statis ya, gambar yang tidak bergerak. Untuk sekali saat kita mengambil gambar di kamera tersebut, dia hanya akan saat yang akan tampil yang saat kita cepat tadi, beda dengan untuk yang ini ya, untuk kamera video ini. Ini lebih bagus dan bisa merekam citra yang bergerak, yang bisa jadikan nanti hasilnya untuk sebuah video ya, atau gambar bergerak ya. Dan ini lebih canggih dari kamera yang hanya menampilkan sebuah gambar ya. Nah, yang ini ada juga yang terakhir mungkin smart card ya, jadi smart card atau kartu cerdas, kartu yang dilengkapi chip yang digunakan informasi yang bersima di dalamnya. Penerapan mungkin kartu HP, kartu kredit, kartu pasien, seperti ada apa namanya ATM juga ya, itu masuk ke smart card ya. Misalkan kita menggunakan kartu kredit juga, ataupun kartu HP seperti yang kartu yang kita gunakan di handphone kita, ada ini ya, semacam apa untuk chipnya smart card ini. Chipnya di bagian sini ini ya, untuk yang nanti dibaca oleh sistem ya, untuk komputer ya. Bisa ada yang memakai apa namanya lapisannya seperti ini ya, untuk semacam kuningan seperti itu. Ini untuk pertemuan kita untuk hari ini ya, kita membahas apa namanya yang kita bahas dari awal kita adalah membahas perangkat satu ya, untuk perangkat teknologi informasi material ini. Jadi untuk teknologi informasi sendiri dia tidak luput dari perangkat keras ya. Untuk teknologi informasi ini tidak hanya untuk apa namanya dari segi internet saja, tapi untuk teknologi informasi sendiri dia memerlukan unsur dari hardware sendiri ya, untuk peralatannya ya, intinya untuk kita simpulkan hanya untuk peralatan dari teknologi informasi itu sendiri. Jadi ada perangkat keras ya, ada apa namanya yang tadi kita adalah ada keyboard, mouse, ada mikrofon, video kamera, terus ada kamera digital, scanner, dan penunjang dari teknologi informasi ya, masuk ke kategori perangkat keras. Mungkin untuk pertemuan kali ini sudah cukup jelas ya yang saya sampaikan. Dan terima kasih untuk yang sudah dibuka, karena kita baru menggunakan aplikasi live seperti ini, kita belum semua mendownload ya, belum bisa semuanya bergabung dalam perkuliahan online secara conference ya. Jadi untuk hanya beberapa ini mungkin nanti akan apa namanya saya berikan infonya apa saja yang ada di yang dibutuhkan buat untuk ke depan kita melakukan perkuliahan online. Jadi sudah cukup jelas ya saya jelaskan untuk mengenai apa namanya hardware ya, atau perangkat keras sebagai penunjang teknologi informasi. Itu ada beberapa perangkat keras yang kita sering butuhkan
untuk penunjang teknologi informasi tersebut. Nanti ada beberapa materi juga penunjang apa saja sih uh, untuk teknologi informasi tersebut, tidak hanya internet maupun hardware saja, nanti ada yang lain juga, nanti akan saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya nanti ya mungkin. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas topiknya yaitu adalah hardware ya, untuk perangkat keras yang kita butuhkan dalam menunjang ataupun dalam menggunakan teknologi informasi. Itu tidak luput dari perangkat keras yang dimasukkan tadi. Ada beberapa perangkat keras seperti yang kita gunakan, ada komputer, ada keyboard, di dalam komputer ada keyboard, ada juga mouse, kemudian ada kamera juga untuk penunjang sebagai apa namanya penghasil ya, untuk menghasilkan sebuah gambar kita menggunakan hardware ya, pertama kamera tersebut tadi ya, itu kan masuk juga ke dalam teknologi informasi ya, untuk penunjangnya atau alat ataupun sebagai unsur dari teknologi informasi tersebut. Itu sudah saya jelaskan untuk beberapa hardware yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan tadi untuk segera mohon untuk dipahami. Nah, apabila belum terpaham bisa putar ulang ataupun nanti kalian bisa langsung hubungi ke saya bagian mana yang belum paham, bisa ditanyakan langsung. Dan untuk materi yang saya sampaikan hari ini nanti akan saya share ke forum kita ya, untuk classroom biasa yang nanti kalian bisa pelajari di rumah, bisa kalian download di classroom. Setelah pertemuan perkuliahan ini berakhir nanti akan saya langsung share ya ke classroom. Mungkin cukup jelas ya untuk penjelasan pada perkuliahan hari ini. Nanti untuk pengabsenan seperti biasa nanti ke siakat ya, siakat masing-masing ataupun dengan di live di YouTube-nya yang di komentar bisa di situ. Dan mungkin kalau ada yang dipertanyakan bisa juga untuk komentar di YouTube di channel saya ya. Mungkin sudah kalian ikuti untuk channel saya agar nanti untuk dalam perkuliahan berikutnya kita secara otomatis nanti langsung akan langsung masuk dan ikut mengikuti perkuliahan saya khususnya ya. Ini sudah ini ya, sudah cukup untuk perkuliahan ini mengenai hardware ya, tadi kita bahas hardware. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mengenai penjelasan hardware untuk penunjang pengantar teknologi informasi ini bisa kalian pahami dan bisa diterapkan nanti ya dalam implementasi ke dunia nyatanya. Oh ternyata untuk fungsi-fungsi dari hardware untuk penunjang teknologi informasi ini apa saja, dan kalian setelah mengikuti perkuliahan ini kalian akan tahu ternyata ini, dan untuk fungsi masing-masingnya pun sudah saya jelaskan tadi ya secara detail ya, dari beberapa perangkat keras yang kita bahas tadi itu sudah saya jelaskan sangat jelas ya. Demikian untuk perkuliahan siang ini untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan saya Burman ya. Terima kasih untuk mahasiswa dan semuanya. Semoga untuk untuk wabah yang sedang mewabah di Indonesia dan dunia ini semoga segera berakhir dan kita bisa melakukan
perkuliahan tatap muka seperti biasa. Saya akhiri untuk perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.